Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitri Farika dari kelompok 4. Kami yang beranggotakan Erja Harum, Gabriela Nur Intan, Intan Permatasari, dan Hevi Nova Sabrina akan mengajak teman-teman semua belajar bersama mengenai PPh 21 Pegawai Tetap dalam mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Yulistia Devi, SE MSAK. Yuk, disimak. Apa itu PPh Pasal 21 atau sering disebut dengan PPh 21? PPh 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi yang dimaksud adalah objek yang dipotong tersebut adalah penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Siapa yang memotong adalah penerima penghasilan, dan siapa memotong adalah pemberi pekerjaan atau bisa perorangan maupun badan usaha. Selanjutnya, dasar hukum PPh Pasal 21. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pajak, yaitu Undang-Undang PPh STDD, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Kemudian yang kedua, peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016 tanggal 29 September 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Penghasilan pasal 21 atau penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Saya Gabriela Nur Intan. Saya akan melanjutkan materi tentang 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung PPh Pasal 21. Yang pertama yaitu unsur pengurang penghasilan bruto. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahun. Dan yang ketiga, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Disimak yuk. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah unsur pengurang penghasilan bruto. Terdapat 3 unsur, yaitu biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran jaminan hari tua. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita fokuskan pada unsur biaya jabatan. Hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahun. Terdapat 3 macam status. Yang pertama, PTKP pria atau wanita lajang. Dapat 4 macam ya. Yang pertama, TK0. Ini maksudnya tidak kawin dengan 0 tanggungan, yaitu PTKP-nya 54 juta. Tidak kawin dengan 1 tanggungan, TK1, dengan pertanggungan ditambahkan 4.500.000 sehingga menjadi 58.500.000. TK2 63 juta dan TK3 67.500.000. Yang kedua, PTKP pria kawin. Ya, yang pertama, K0 kawin dengan 0 tanggungan yaitu 58.500.000, kawin 1 tanggungan 63 juta, K2 atau kawin dengan 2 tanggungan 67.500.000 dan K3 72 juta. Yang ketiga yaitu PTKP suami istri digabung. Ini terjadi jika istri juga memiliki penghasilan. Jadi suami dan istri memiliki penghasilan masing-masing. Yang pertama, KI0 atau kawin istri memiliki penghasilan dan 0 tanggungan yaitu 112.500.000, KI1 117 juta, KI2 121.500.000 dan KI3 126 juta. Nah, itu tadi
penghasilan tidak kena pajak yang perlu diperhatikan. Hal ketiga yang perlu diperhatikan yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Jadi, dalam Undang-Undang PPH terdapat lapisan tarif yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, di mana lapisan ini mengatur besaran tarif atau besaran persen untuk masing-masing penghasilan kena pajak. Nah, jika penghasilan tersebut 0 sampai dengan 50 juta, maka dikenakan tarif 5% jika dengan NPWP dan 6% jika tanpa NPWP. Jika penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta, dikenakan tarif 15% dengan NPWP dan 18% jika tanpa NPWP. Dan jika penghasilan tersebut 250 juta sampai dengan 500 juta, maka dikenakan tarif pajak 25% dengan NPWP dan jika tanpa NPWP 30%. Dan jika penghasilan itu lebih besar dari 500 juta, maka dikenakan tarif pajak 30% jika dengan NPWP dan 36% jika tanpa NPWP. Itu tadi pembahasan tentang 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung PPh pasal 21, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Erza Harum Pratiwi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus PPh 21 untuk pegawai tetap. Contoh kasus, Tuan Mark bekerja di PT NCT Dream sebagai karyawan tetap. Ia mempunyai istri dan 1 anak. Gaji yang ia peroleh setiap bulannya sebesar Rp6.500.000. Tunjangan makan Rp1.500.000, tunjangan transport Rp1.800.000, dan iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Berapakah PPh 21 yang harus dibayar per bulan apabila ia sudah memiliki NPWP? Diketahui bahwa gaji per bulan Tuan Mark adalah Rp6.500.000, tunjangan makan per bulan Rp1.500.000, tunjangan transport per bulan Rp1.800.000, dan ditotalkan semuanya Rp9.800.000. Setelah itu dikurangi oleh biaya jabatan 5% dari 9.800.000, yaitu Rp498.000, dan iuran sebesar Rp100.000. Setelah dikurangkan oleh unsur pengurang, hasilnya Rp9.210.000. Setelah itu dikalikan 12 bulan agar bisa dikurangi oleh PTKP-nya. Setelah dikalikan 12 bulan dan menghasilkan Rp110.520.000. Setelah itu dikurangi PTKP K1 karena Tuan Mark berstatus kawin dan memiliki 1 anak, yaitu 63 juta, dan penghasilan kena pajaknya adalah 47.520.000. Setelah itu kita hitung lapisan tarifnya. Karena PKP Tuan Mark di bawah 50 juta, maka lapisan tarifnya hanya 5%, yaitu 47.520.000 dikalikan 5% dan menghasilkan 2.376.000. 2.376.000 ini adalah PPh per tahun, dan yang diminta adalah PPh per bulan. Tinggal dibagi 12. 2.376.000 dibagi 12 sama dengan hasilnya 198.000. Jadi PPh yang harus dibayarkan Tuan Mark per bulan adalah sebesar Rp198.000. Kapan PPh 21 terhutang? Yang pertama, PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 terhutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terhutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua,
PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 terutang bagi pemotong PPh 21 atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak. Saat terutang, untuk setiap masa pajak pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Setor dan lapor PPh 21. Pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak, yaitu tanggal 20, dan apabila batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu lapor hari kerja berikutnya. Kurang lebihnya seperti itulah gambaran mengenai PPh 21 pegawai tetap yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.